Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa latihan soal berkaitan materi mutasi. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Mutasi dalam biologi dapat didefinisikan sebagai A. Perubahan jumlah sel akibat pembelahan mitosis. B. Proses adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. C. Perubahan materi genetik yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat diwariskan. D. Perubahan struktur dan fungsi sel secara permanen. E. Perubahan sifat makhluk hidup akibat pengaruh lingkungan. Coba kalian kerjakan jawabannya apa. Oke, kita cari jawaban yang tepat. Mutasi dalam biologi dapat didefinisikan sebagai titik-titik. Kita coba untuk opsi yang A, perubahan jumlah sel akibat pembelahan mitosis. Di sini ada kata mitosis, artinya ini adalah pembelahan sel. Jadi setiap sel bisa membelah baik mitosis maupun meiosis. Kemudian artinya salah. Kemudian yang B, proses adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi ada proses penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini namanya adalah proses adaptasi dan ini bukanlah mutasi. Maka salah juga. Kemudian yang D, perubahan struktur fungsi sel secara permanen. Berubahnya struktur dan fungsi sel bukan berarti terjadi mutasi. Ini juga bukan. Kemudian untuk yang E, perubahan sifat makhluk hidup akibat pengaruh lingkungan. Mutasi bisa dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi tidak hanya faktor lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya mutasi. Jadi ini juga bukan. Maka yang benar adalah yang C, perubahan materi genetik yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat diwariskan. Dapat diwariskan apabila terjadi mutasi pada sel-sel kelamin. Cukup mudah. Kita coba soal yang kedua. Berdasarkan pengertiannya, mutasi berbeda dengan variasi karena mutasi titik-titik. A. Tidak mempengaruhi sifat organisme. B. Melibatkan perubahan pada materi genetik. C. Disebabkan oleh faktor lingkungan saja. D. Hanya terjadi pada sel tubuh. E. Selalu menguntungkan bagi organisme. Coba kalian pikirkan terlebih dahulu manakah jawaban yang paling tepat. Oke, kita cari jawaban yang paling tepat. Berdasarkan pengertiannya, mutasi berbeda dengan variasi karena mutasi titik-titik. Yang pertama, tidak mempengaruhi sifat organisme. Justru adanya mutasi dapat mempengaruhi sifat-sifat pada organisme. Jadi ini salah. Kemudian yang C, disebabkan oleh faktor lingkungan saja. Tadi soal sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa mutasi bisa terjadi oleh faktor lingkungan, tapi juga ada faktor-faktor yang lainnya. Ini juga salah. D hanya terjadi pada sel tubuh. Di soal sebelumnya saya juga bilang kalau mutasi bisa terjadi pada sel tubuh dan juga pada sel kelamin, yang dimana pada sel kelamin justru dapat diwariskan. Ini juga salah. Dan E, selalu menguntungkan bagi organisme. Ini juga salah karena mutasi tidak selalu menguntungkan, bisa jadi malah merugikan. Maka yang paling tepat adalah yang B, melibatkan perubahan pada materi genetik. Terjadi perubahan pada materi genetik, mungkin basa nitrogen atau jumlah kromosom yang dapat berubah. Cukup mudah. Kita coba soal yang nomor 3. Perubahan jumlah kromosom akibat kegagalan pemisahan kromosom saat meiosis termasuk jenis mutasi. A. Mutasi somatik. B. Mutasi genom. C. Mutasi titik. D. Mutasi kromosom struktural. E. Mutasi gen.
Soal nomor 4. Mutasi yang terjadi pada sel kelamin dan dapat diwariskan kepada keturunan disebut mutasi titik-titik. A. Induksi, B. Germinal, C. Alami, D. Adaptif, E. Somatik. Soal nomor 5. Penyebab mutasi alami antara lain A. Radiasi sinar X dan radioaktif alam, B. Sinar matahari dan radioaktif alam, C. Radiasi sinar kosmis dan asam nitrat, D. Asam nitrat dan kolokisin, E. Radiasi gamma dan radiasi neutron. Soal terakhir nomor 6. Berikut ini adalah mutagen-mutagen kecuali A. Sinar ultraviolet, B. Sinar gamma, C. Sinar X, D. Gas metan, E. Radiasi neutron. Silakan kalian bisa menjawabnya di kolom komentar mulai nomor 3 sampai nomor 6. Pilihlah jawaban yang paling tepat, kemudian sebutkan alasan kenapa jawabannya adalah yang kalian pilih. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.